Ketika mendengar kata Ames, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah komunitas yang punya kehidupan sederhana tanpa teknologi modern dan komunitas yang sangat religius. Namun di balik kesederhanaan itu, ada serangkaian aturan unik yang mengatur kehidupan perempuan Ames. Aturan-aturan ini meskipun terdengar kuno di mata banyak orang, namun aturan ini memang dibuat untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai yang dianut komunitas ini selama berabad-abad. Mulai dari cara berpakaian yang khas hingga peran mereka dalam rumah tangga dan masyarakat. Perempuan Ames hidup dalam kerangka aturan yang membedakan mereka dari komunitas dunia luar. Kehidupan masa kecil anak perempuan Ames banyak dihabiskan di alam. Mereka sangat jarang menyentuh teknologi. Nah, dari sini anak-anak biasa bermain dengan boneka. Mainan boneka ini biasanya dibuat secara tradisional oleh keluarga atau dibeli di pengrajin lokal setempat. Boneka mainan tersebut tidak memiliki bentuk wajah. Hal ini karena pada kepercayaan Ames, wajah pada mainan sama saja memamerkan kebanggaan dan kesombongan pada diri manusia. Dalam komunitas Ames, pendidikan pada anak dianggap penting. Anak-anak diwajibkan untuk belajar di sekolah sampai kelas 8. Namun disinilah aturan pendidikan pada perempuan dimulai. Anak laki-laki diperbolehkan sekolah keterampilan kejuruan, sedangkan untuk anak perempuan, alih-alih mendapatkan pendidikan tinggi, mereka sering diminta untuk berhenti sekolah, dengan maksud bisa lebih fokus pada keluarga dan tugas-tugas domestik dalam rumah. Di sekolah pun mereka tidak mempelajari pendidikan seks. Komunitas Ames ini meyakini kalau pendidikan seks bukan bagian dari refleksi keyakinan sebagaimana apa yang diajarkan di Alkitab. Terlebih lagi, mereka ingin melindungi anak-anak mereka dari informasi yang bisa mempengaruhi isi kepala anak-anaknya. Sebagai gantinya, anak-anak mereka diajarkan siklus hidup melalui pekerjaan pertanian di alam, memahami sistem reproduksi manusia dari bincang-bincang antara orang tua dan orang dewasa di sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk menekankan kesucian pernikahan, pentingnya keluarga, dan penekanan nilai-nilai religius yang bisa membangun kepercayaan dan tanggung jawab di antara anak muda Ames. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, perempuan Ames juga berpacaran selayaknya perempuan pada umumnya. Namun pacaran mereka menghabiskan waktu bersama dalam kelompok, bersama dengan anggota keluarga yang hadir untuk memastikan hubungan mereka tetap fokus. Fakta unik lainnya adalah saat mereka berpacaran, mereka diperbolehkan menghabiskan waktu bersama di tempat tidur yang dipisahkan oleh papan kayu atau selimut. Pendekatan unik ini dilakukan untuk lebih terlibat sambil tetap berpegang pada prinsip kerendahan hati. Nah, pacaran ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum akhirnya diadakan upacara sederhana yang dihadiri oleh masyarakat Ames. Upacara ini dilangsungkan sebagai bentuk komitmen komunitas Ames terhadap gaya hidup sederhana yang menghargai nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Sebagai seorang istri, tidak ada larangan untuk membatasi jumlah anak. Pasalnya pembatasan jumlah anak dianggap sama saja melawan kehendak Tuhan. Bahkan di komunitas Ames, mayoritas keluarga memiliki 5 hingga 10 anak. Tentu hal ini dianggap normal karena mereka sudah paham akan tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Malam pernikahan komunitas Ames juga cukup unik. Setelah upacara pernikahan, alih-alih menikmati bulan madu dan pindah ke rumah mereka, pengantin baru ini menghabiskan beberapa malam hingga beberapa minggu tinggal bersama orang tua pengantin wanita. Mereka akan mengambil tanggung jawab untuk keluarga tuan rumah, termasuk membersihkan, memasak, dan membantu pekerjaan rumah. Waktu-waktu ini dihabiskan sebagai komitmen mereka untuk kerjasama keluarga. Terlebih juga, hal ini membantu mereka menjalin hubungan dengan mertua dan membiasakan diri dalam transisi menuju kehidupan pernikahan sesungguhnya, yang nantinya akan terbiasa pada nilai-nilai komunitas Ames, yaitu hubungan keluarga, hubungan kebersamaan, dan kesucian dalam pernikahan. Saat perempuan Ames melahirkan, mereka tidak melahirkan di rumah sakit. Perempuan-perempuan ini lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan seorang bidan atau tokoh masyarakat yang dianggap berpengalaman. Perempuan Ames ini menganggap persalinan sebagai sesuatu yang sangat bersifat pribadi dan melibatkan spiritual manusia. Mereka mengisolasi diri mereka dengan menjauhi rumah sakit modern. Kebiasaan ini dianggap bisa menekankan pentingnya partisipasi keluarga yang berkumpul untuk mendukung calon ibu. Diiringi suasana hening dan penuh doa, membuktikan keyakinan dan kepatuhan mereka pada Tuhannya.
Jika memilih dukun beranak, perempuan ini akan melahirkan di ruang bersalin sederhana tanpa hiasan untuk menggambarkan suasana rendah hati sebagai manusia. Setelah melahirkan, perempuan-perempuan Ames tidak mengkonsumsi obat pereda nyeri saat sakit. Mereka mengandalkan tanaman herbal, bahkan seringkali hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri yang didukung oleh anggota komunitas Ames lainnya. Ruang bersalinnya sederhana dan tanpa hiasan yang menekankan nilai kerendahan hati dan kesederhanaan. Komunitas Ames memang dikenal karena gaya hidupnya yang sederhana, pakaian sederhana. Mereka berpakaian hanya sebatas baju polos dengan warna gelap. Baju-baju mereka, khususnya perempuan, tidak menggunakan kancing sama sekali. Mereka menggunakan peniti atau pin lurus di baju tradisional mereka. Kesederhanaan ini dilakukan untuk menghindari kesombongan dan menekankan kesopanan. Karena kancing dianggap sebagai aksesori dekoratif yang bisa menimbulkan kesombongan. Selain itu, pakaian tradisional Ames lebih mengutamakan kepraktisan dan daya tahan dengan tali sederhana yang lebih mudah diperbaiki atau diganti. Meskipun komunitas di luar sana berlomba-lomba dalam berhias, Ames bertindak sebaliknya. Dan inilah ciri khas mereka. Tak hanya pakaian tradisional, topi yang dikenakan terbuat dari kain berwarna solid polos. Topi ini seperti hijab dalam Islam, difungsikan untuk menutupi rambut perempuan Ames karena rambut dianggap sebagai kemuliaan menurut Alkitab. Selain faktor agama tadi, topi ini juga dianggap sebagai simbol status perkawinan, sebagai bentuk komunikasi nonverbal, gaya, dan warnanya. Terlebih lagi, topi dianggap sangat praktis melindungi perempuan Ames dari angin, sinar matahari, dan hujan saat melakukan pekerjaan rumah tangga di luar ruangan. Perempuan di komunitas ini juga tidak menggunakan kosmetik atau riasan apapun. Mereka menghargai kecantikan alami sebagai bentuk kerendahan hati dan rasa hormat pada ciptaan Tuhan. Mereka lebih percaya bahwa kualitas batin lebih penting dibandingkan penampilan. Seperti yang kita bahas tadi, komunitas Ames cukup membatasi perempuan di hampir semua jenis aktivitasnya. Mereka menganggap bahwa 9 perempuan pun tidak akan pernah bisa menjadi pengkhotbah di gereja. Para pengkhotbah di Ames percaya bahwa ada tanggung jawab yang jelas dan berbeda antara pria dan wanita, terutama bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan keluarga. Jika perempuan Ames sibuk dalam ranah domestik, maka pria mengambil peran kepemimpinan di gereja dan komunitasnya. Pria di komunitas Ames benar-benar merealisasikan perintah Alkitab. Terlepas dari keterbatasan mereka untuk menjadi pengkhotbah, perempuan-perempuan Ames memainkan peran sentral dalam menjaga tatanan spiritual komunitas. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam kebaktian gereja, mengajar sekolah minggu, dan berkontribusi pada pertumbuhan rohani keluarga mereka. Orang Ames sangat menghargai kehidupan pedesaan dan gotong royong. Mereka juga punya kebiasaan menghadiri acara-acara komunitas. Perayaan kecil-kecilan ini biasanya bergotong royong dalam membangun lumbung. Mereka bekerja sama untuk membangun lumbung hanya dalam 1 hari dengan menggunakan tenaga manusia dan tanpa menggunakan alat modern. Acara tersebut diatur sedemikian rupa dengan penuh semangat solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Setelah bekerja, mereka merayakan pencapaian mereka dengan acara makan bersama yang menekankan pentingnya kerja komunal dan ikatan komunitas dalam budaya Ames. Tak hanya gotong royong pada lumbung, mereka juga saling bahu-membahu memelihara lebah, bahkan pergi ke gereja pada hari Minggu secara berkelompok. Hal inilah yang membuat nilai-nilai kebersamaan tetap kuat dan utuh dalam komunitas Ames.